Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta praktikum pemisahan difusional semester genap 2019-2020. Selamat datang di praktikum pemisahan difusional dengan format yang mungkin agak berbeda dari sebelum UTS ya. Tapi mari kita laksanakan semaksimal mungkin. Sebelum kita mulai praktikum ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, jadi untuk acara kali ini kita akan kami akan memberikan sedikit pemaparan mengenai salah satu acara dari praktikum pemisahan difusional, yaitu koefisien transfer massa. Nah, sebelum kita masuk ke bagian pengambilan data dan juga tentang prosedur praktikum, mungkin kita perlu mempelajari terlebih dahulu atau memahami terlebih dahulu mengenai apa sih latar belakang kita mempelajari dan juga kenapa kita harus menguasai mengenai konsep koefisien transfer massa. Yang pertama tentu saja karena sangat banyak operasi yang terdapat di dalam industri kimia yang melibatkan transfer massa. Sebut saja proses ekstraksi dan juga reaksi yang melibatkan katalisis, di mana dalam ekstraksi tersebut kita gunakan katalis, dan dalam reaksi tersebut tentu ada proses perpindahan atau transfer massa dari reaktan ke permukaan katalis dan dari produk dari permukaan katalis ke fase gas. Juga sebut saja proses lain seperti absorpsi, drying, kemudian proses bleaching, proses pelarutan, dan lain sebagainya, yang sangat banyak proses-proses dalam industri tersebut yang melibatkan transfer massa. Oleh karena itu, kita perlu untuk bisa menguasai bagaimana proses transfer massa ini berlangsung dalam operasi-operasi tersebut. Dan tentu saja tujuannya adalah dengan kita mempelajari konsep transfer massa, maka kita dapat melakukan yang namanya perancangan operasi kimia, kemudian untuk evaluasi kinerja jika di dalam suatu operasi perpindahan massa terdapat suatu kinerja perawatan yang tidak efisien, atau juga untuk keperluan scale up. Misalkan kita sudah melakukan suatu percobaan untuk suatu operasi, misalkan drying di skala laboratorium, bagaimana jika operasi tersebut akan kita laksanakan di skala industri dengan skala yang lebih besar. Tentu dengan kita mempelajari transfer massa, maka proses seperti contoh misalnya kita pegang nilai dari koefisien transfer massa, karena transfer massa itu merupakan sifat yang intensif, artinya tidak tergantung dari skala, maka kita bisa menjadikan koefisien transfer massa itu sebagai target ketika kita melakukan skala, dan masih banyak lagi. Jadi intinya karena operasi perpindahan massa itu sangat banyak terlibat di dalam proses kimia, maka kita perlu sebagai seorang insinyur kimia untuk dapat menguasai konsep tersebut. Dan secara teori konsep ini sudah dipelajari di mata kuliah teknik pemisahan difusional, dan kita akan melihat bagaimana cara kita mendapatkan nilai dari suatu koefisien transfer massa dari sebuah operasi teknik kimia, dan bagaimana pengaruh dari faktor-faktor atau juga parameter-parameter operasi terhadap nilai dari koefisien transfer massa melalui praktikum kali ini. Nah, adapun untuk praktikum kali ini, maka tujuannya adalah yang pertama menentukan besaran dari koefisien transfer massa yang biasanya kita tuliskan KCA. Nah, KCA ini sebenarnya adalah gabungan atau perkalian dari dua variabel, yaitu KC dan di mana KC itu adalah koefisien transfer massa total, sedangkan A adalah luas area bidang perpindahan massa per satuan volume. Namun umumnya dua parameter ini dijadikan sebagai salah satu parameter gabungan atau biasa kita sebut sebagai LAM parameter, karena terkadang suatu konfigurasi proses kimia itu tidak bisa kita tentukan nilai A secara akurat ataupun juga secara
spesifik. Oleh karena itu biasanya digunakan sebagai satu parameter baru. Nah, kemudian yang menjadi yang akan kita cari nilai koefisien transformasi adalah suatu operasi perpindahan massa atau dari suatu sublimasi, proses sublimasi naftalena atau biasa kita kenal dengan nama kapur barus. Nah, bagaimana perpindahan massa dari molekul naftalena dari solid naftalena dalam fase solid kemudian berpindah ke fase gas. Berapa besar nilai koefisien transformasi. Dan kemudian yang kedua adalah setelah kita bisa menentukan besaran dari koefisien transformasi, maka yang kedua adalah kita bisa mencari bagaimana hubungan koefisien transformasi terhadap parameter-parameter operasional dalam operasi perpindahan massa. Dalam hal ini yang akan kita cari adalah hubungan antara nilai KCA dengan tinggi tumpukan naftalena. Tapi detailnya nanti bisa kita lihat di prosedur praktiknya. Oke, adapun mengenai landasan teori dari praktikum ini, saya harapkan dari mahasiswa telah saya harapkan familiar atau juga telah mendapatkan materinya di mata kuliah teknik rumah pemisahan diffusional. Nantinya untuk koefisien transformasi ini, mengapa kita perlu mempelajari dan perlu memahaminya, karena parameter ini merupakan koefisien transformasi ini merupakan suatu parameter yang menunjukkan karakteristik kecepatan perpindahan massa atau laju perpindahan massa untuk suatu konfigurasi atau sistem tertentu. Nah, mengapa kita pilih parameter koefisien perpindahan massanya bukan laju perpindahan massa secara langsung? Karena koefisien perpindahan massa itu sifatnya intensif, artinya dia tidak dipengaruhi secara langsung dipengaruhi oleh dimensi besaran dari suatu sistem ataupun konfigurasi dari suatu sistem. Misalkan kita memiliki suatu sistem perpindahan massa untuk suatu ekstraksi dengan bentuk partikel larutnya ataupun juga zat terlarutnya itu dalam bubble, suatu absorpsi. Nah, di satu sisi kita memiliki bentuk konfigurasi tersebut untuk sistem dengan skala besar. Nah, di sisi lain kita melakukan suatu proses yang sama tapi di kondisi laboratorium dengan skala yang kecil. Jika kita sudah berpatokan dengan karakteristik koefisien transformasi, maka kita tidak perlu bisa mengkaji parameter ini tanpa harus terkait dengan skala dan juga konfigurasi atau bentuk dari sistem yang kita pelajari. Karena itu parameter ini sangat penting untuk kita pelajari. Nah, adapun secara matematis, maka koefisien transformasi itu menunjukkan akan mempengaruhi besaran dari laju perpindahan massa untuk suatu driving force tertentu. Mungkin teman-teman masih ingat di pelajaran di mata kuliah teknik pemisahan diffusional ataupun di mata kuliah proses transfer, maka untuk suatu proses transfer apakah itu massa, panas ataupun juga momentum, maka di sebelah kiri ada parameter laju atau rate, dalam hal ini adalah transfer massa, dan sebelah kanan ada driving force, yaitu parameter yang sebagai pendorong terjadinya transfer massa. Nah, misalkan kita memiliki suatu sistem dengan driving force tertentu. Ambil contoh untuk kasus perpindahan massa, driving force-nya adalah perbedaan konsentrasi. Jika kita memiliki sistem dengan perbedaan konsentrasi besar, tapi di saat yang sama koefisien transformasi yang kecil, maka kita akan memiliki laju perpindahan massa yang kecil. Sebaliknya, jika kita memiliki koefisien transformasi besar, maka untuk suatu laju perpindahan massa tertentu kita tidak perlu memerlukan driving force ataupun perbedaan konsentrasi yang sangat besar. Nah, itu secara matematis ditunjukkan oleh persamaan. Nah, persamaan ini yang kemudian nanti akan digunakan dalam perhitungan atau juga analisis dari praktikum ini. Nah, kemudian
satuan dari koefisien transfer massa ini tentu tergantung dari satuan driving force-nya. Jika kita secara umum mengapa hal seperti itu, karena laju transfer massa itu biasanya sudah tentu, contoh mol per satuan waktu ataupun juga massa per satuan waktu. Nah, tentu jika kita memiliki driving force adalah perbedaan konsentrasi, maka satuan dari koefisien transfer massa itu harus menyesuaikan dari satuan driving force. Misalkan driving force-nya adalah tekanan parsial, maka koefisien transfer massa tersebut juga harus menyesuaikan. Kamu juga misalkan driving force-nya adalah fraksi mol. Intinya agar satuan dari laju transfer massa ini tetap mol per satuan waktu atau kilogram per satuan waktu. Nah, selanjutnya dalam praktikum ini kita ingin mengkaji bagaimana nilai untuk kita ingin menentukan berapa nilai koefisien perpindahan massa dari suatu proses perpindahan massa naftalen dari padatan naftalen ke fasa gas. Bagaimana koefisien perpindahan massa? Nah, di sini untuk mendapatkan suatu parameter atau suatu persamaan seperti yang ada di bawah ini, maka kita perlu menggabungkan beberapa persamaan. Yang pertama adalah persamaan neraca massa, di mana diasumsikan bahwa dalam pipa yang berisi naftalen itu, maka massa naftalen yang keluar dari pipa ini akibat adanya penyapuan oleh gas yang dialirkan melewati naftalen tersebut itu sama dengan pengurangan massa dari naftalen yang tertinggal di dalam pipa tersebut. Nah, kemudian ditambahkan dengan persamaan laju transfer massa tadi, di mana laju transfer massa adalah koefisien perpindahan massa dikalikan driving force, maka kita peroleh dengan operasi matematik, kita peroleh persamaan seperti di bawah ini. Nah, ini mungkin nanti akan kita diskusikan lebih lanjut pada saat asistensi, ya, bagaimana kita bisa memperoleh persamaan di bawah ini. Intinya, untuk menentukan nilai koefisien transfer total ini kita memerlukan data-data. Yang pertama adalah laju atau kecepatan alir gas, kemudian L adalah panjang dari kolom naftalen, kemudian CAS adalah konsentrasi naftalen pada saat kondisi jenuh, ataupun juga konsentrasi naftalen yang ada di permukaan padatan naftalen. Kemudian M adalah perubahan massa naftalen, T adalah perbedaan waktu, sedangkan A adalah luas penampang dari yang berisi naftalen, dan T adalah perubahan waktu untuk tiap nanti akan kita bahas secara detail. Oke, nah kemudian untuk alatnya, jika akan pada saat asistensi PPM belum sempat melihat, nah kira-kira konfigurasi alatnya adalah seperti ini. Kita secara umum alat yang dibutuhkan adalah air blower untuk mengalirkan udara, kemudian selang, kemudian kita memiliki pipa tabung yang nantinya kita isi dengan alat sini, kemudian statif untuk memegang tabung ini. Nah, nanti butiran naftalen dimasukkan ke dalam tabung kaca ini, tabung plastik, dengan cara ditumpuk, dan dalam prosedurnya nanti dengan cara dialirkan udara dengan cepat laju alir tertentu, kemudian kita ukur berapa massa naftalen yang tersisa untuk tiap interval waktu. Misalkan dengan interval 1 menit, naftalen yang ada di sini kita timbang, kemudian kita kembalikan lagi, kita ulangi lagi prosedurnya. Dari secara umum nanti praktiknya akan seperti itu. Nah, adapun secara skematika nanti yang terjadi adalah seperti ini.
Contoh ini adalah susunan peralatan yang tadi seperti di foto. Misalnya kita nyalakan air blowernya, akan terjadi aliran udara dari blower melewati selang dan akan melewati permukaan, melewati sela-sela dari tumpukan naftalen ini. Jadi di sini naftalen akan berperilaku seperti media berpori ya, di mana aliran udara yang melewati naftalen ini akan melalui celah-celah yang ada di antara tumpukan naftalen. Nah, apa yang terjadi di dalam tabung berisi tumpukan naftalen ini bisa kita lihat jika kita zoom di salah satu areanya, maka inilah yang akan terjadi, di mana gas ataupun udara yang mengalir melalui naftalen akan membawa partikel naftalen yang tadi ada di permukaan. Dia akan terdifusi menuju ke aliran gas, dan partikel ini akan terbawa ke bagian luar dari tabung. Nah, akibatnya karena ada massa yang terdifusi, maka diameter dari naftalen itu nanti akan berkurang, dan juga yang jelas massanya pun akan berkurang. Nah, perubahan massa ini yang nanti akan kita deteksi, akan kita ukur untuk menunjukkan berapa naftalen yang berpindah dari fasa padatan menuju ke fasa udara, fasa gas. Nah, kita bisa menggunakan neraca massa, di mana laju perubahan massa dari naftalen ini sama dengan laju alir molar naftalen yang mengalir dari bagian outlet dari tabung plastik ini, yaitu kecepatan udara dikalikan luas penumpang, itu adalah laju volumetrik udara dikalikan perbedaan konsentrasi naftalen di bagian atas dan di bagian bawah. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan, prinsip ini akan kita gunakan untuk menghitung koefisien perpindahan massa dari prosesnya. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan singkat dari praktikum koefisien transaksi massa. Nanti bisa kita perdalam lagi pada saat asistensi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.